Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 3 dari kelas A6 akan kembali mendiskusikan tentang konseling behavioristik dan juga aliran-aliran dalam pendekatan behavioristik. Baik, di sini saya akan langsung mendiskusikan tentang definisi dan juga sejarah dalam perkembangan konseling behavioristik. Definisi dari konseling behavioristik adalah suatu pendekatan dalam konseling yang menekankan pada pengamatan dan pengukuran perilaku klien secara objektif. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip behaviorisme yang menyarankan bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan dan juga perubahan perilaku dapat dicapai melalui teknik-teknik seperti penguatan dan penghubungan. Sedangkan sejarah bagi konseling behavioristik adalah konseling ini berkembang pesat pada abad ke-20, terutama berkat kontribusi dari tokoh seperti D.F. Skinner dan John Dickinson. Weston dikenal dengan pendekatannya yang menekankan observasi dan pengukuran perilaku, sementara Skinner mengembangkan teori psikokondisian, peran yang memberikan dasar untuk teknik-teknik intervensi dalam konseling behavioristik. Pendekatan ini mulai diterapkan dalam bidang konseling untuk membantu individu mengubah perilaku yang tidak diinginkan dan mengembangkan pola perilaku yang baru lebih adaptif. Selanjutnya adalah peran aliran-aliran dalam pendekatan behavioristik. Di sini saya juga yang akan menjawab. Pendekatan behavioristik dalam konseling melibatkan kontribusi dari beberapa aliran yang berbeda, yaitu termasuk behavioristik klasik yang mana langsung dipelopori oleh Ivan Pavlov. Yang kedua adalah behaviorisme neoklasik yang dipelopori oleh John Dickinson. Yang ketiga, pengkondisian operan yang mana teori ini dikembangkan langsung oleh D.F. Skinner. Terus yang keempat, terapi perilaku. Terapi perilaku ini adalah suatu prinsip behaviorisme dalam konteks konseling. Dari 4 aliran ini semuanya membentuk landasan teoritis dan praktis untuk pendekatan behavioristik dalam konseling yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengubah perilaku yang tidak efektif dan meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku yang terukur dan dapat diamati. Mungkin seperti itu diskusi dari saya. Apa bisa dipaham? Terima kasih. Selanjutnya di sini akan membahas tentang aliran-aliran utama dalam pendekatan behavioristik, yang mana di dalamnya itu termasuk behaviorisme klasik yang ada 2 bagian, yaitu menurut Ivankov dan juga menurut John Dickinson. Kepada saudara Laila, kami persilakan. Yang pertama menurut Ivan Pavlov ialah conditioning klasik. Ivan Pavlov merupakan tokoh utama dalam pengembangan behaviorisme klasik. Melalui eksperimen dengan anjing, Pavlov menunjukkan bahwa anjing dapat belajar mengasosiasikan stimulus netral seperti bunyi bel dengan stimulus yang menghasilkan respon refleks seperti makanan, sehingga stimulus netral tersebut dapat memiliki respon yang sama setelah beberapa kali pengulangan. Yang kedua, menurut John Dickinson, behaviorisme metode. John Dickinson mengembangkan behaviorisme dengan menekankan observasi dan pengukuran perilaku yang dapat diamati secara eksternal. Dickinson menolak pendekatan psikologi yang mengkaji tentang proses mental internal dan lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada perilaku yang dapat diobservasi dan diukur secara objektif. Pendekatannya mengarah pada pendirian psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berbasis pada
Sudah? Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini akan membahas aliran utama dalam pendekatan bioforestik, yaitu tentang bioforesme operan, yang mana pendapat ini mengikuti pendapat Borbus Fiskiner, yaitu tentang prinsip-prinsip operan conditioning. Bagi saudara Lisa. Behaviorisme operan adalah pendekatan dalam psikologi yang dikembangkan oleh Bruce F. Skinner. Skinner dikenal dengan konsep prinsip-prinsip perkondisian operan, di mana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang meliputi perilaku tersebut. Skinner menekankan penggunaan penguatan positif dan negatif untuk memperkuat atau mengurangi frekuensi perilaku, serta penggunaan hubungan positif dan negatif untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan ini memberikan landasan untuk pengembangan teknik-teknik intervensi dalam psikoterapi dan manajemen perilaku. Sudah? Aliran yang selanjutnya adalah aliran kognitif behavioral terapi atau yang sering disingkat dengan CBT. Konseling behavioral terapi adalah pendekatan terapeutik yang menggabungkan elemen-elemen dari kognitif dan bioforestik untuk mengubah pola pikir dan perilaku klien. Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa individu dapat belajar perilaku baru melalui observasi dan imitasi terhadap model-model yang ada di sekitarnya. Teori ini menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial dalam pembentukan perilaku yang mempengaruhi perkembangan CBT. Teori ini menyoroti pentingnya faktor-faktor sosial dalam pembentukan perilaku yang mempengaruhi perkembangan. CBT juga mengintegrasikan elemen pengamatan dan modifikasi perilaku. Sedangkan Aaron Beck menjelaskan bahwasanya terapi kognitif merupakan sedangkan yang kedua Aaron Beck, yaitu terapi kognitif. Aaron Beck adalah seorang tokoh utama dalam pengembangan terapi kognitif yang menyoroti pentingnya pola pikir dan interpretasi kognitif terhadap pengalaman individu. Beck mengembangkan teknik untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang mendasari gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Kontribusi Beck ini memperkaya pendekatan CBT dengan fokus pada intervensi kognitif dan juga bersifat lebih spesifik. Mungkin itu penjelasan aliran kognitif behavioral terapi, yaitu CBT. Selanjutnya di sini akan membahas aliran pendekatan behavioristik, yaitu yang berupa behaviorisme radikal. Kepada saudara Laila. Behaviorisme radikal ialah pendekatan dalam psikologi yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Skinner dikenal dengan konsep radikal behaviorisme yang menekankan analisis fungsional perilaku. Pendekatan ini juga menolak pemikiran tentang proses mental internal dan menghususkan perhatian pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Skinner juga mengembangkan teori pengkondisian operan yang menekankan pengaruh konsekuensi terhadap perilaku, serta menyoroti pentingnya lingkungan eksternal dalam pembentukan dan perubahan perilaku individu. Bisa dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Setelah kita membahas tentang aliran utama dalam pendekatan behavioristik, selanjutnya di sini kita akan mendiskusikan tentang prinsip-prinsip utama dalam aliran behavioristik. Yang mana prinsip utama dalam aliran behavioristik itu ada 4. Yang pertama, asosiasi stimulus respon. Yang kedua, prinsip belajar dan pembentukan perilaku. Yang ketiga, penggunaan reinforcement dan punishment dalam modifikasi perilaku. Dan yang terakhir adalah penggunaan observasi dan modeling dalam pembentukan perilaku.
Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan? Baik. Yang pertama adalah asosiasi stimulus respon. Konsep ini mengacu pada pembentukan hubungan antara stimulus tertentu dengan respon yang dihasilkan sebagai hasil dari hubungan tersebut. Contohnya adalah kondisioning klasik Ivan Pavlov, di mana stimulus netral diasosiasikan dengan respon fisiologis. Setelah berulang kali dipasangkan dengan stimulus yang menghasilkan respon tersebut. Yang kedua, prinsip belajar dan pembentukan perilaku. Prinsip-prinsip belajar seperti penguatan dan penghukuman digunakan untuk membentuk dan memodifikasi perilaku. Penguatan positif meningkatkan kemungkinan perilaku muncul kembali dengan memberikan konsekuensi yang menyenangkan setelah perilaku tersebut. Sementara penguatan negatif melibatkan penghapusan konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku diinginkan. Penghukuman baik positif maupun negatif digunakan untuk mengurangi kemungkinan perilaku tidak diinginkan. Yang ketiga, penggunaan reinforcement dan punishment dalam memodifikasi perilaku. Reinforcement dan punishment adalah teknik yang digunakan dalam behaviorisme untuk memodifikasi perilaku. Reinforcement diberikan setelah perilaku yang diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Sedangkan punishment digunakan setelah perilaku yang tidak diinginkan untuk mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Dan yang terakhir ialah penggunaan observasi dan modeling dalam pembentukan perilaku. Observasi dan modeling adalah proses pembelajaran di mana individu belajar perilaku baru dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain. Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menyoroti pentingnya observasi terhadap model yang dihargai atau memiliki status yang tinggi dalam perilaku baru. Proses ini mempengaruhi bagaimana individu belajar perilaku sosial dan adaptif melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Terima kasih atas penjelasannya, sangat memahamkan. Selanjutnya di sini setelah membahas tentang prinsip utama dalam aliran behavioristik, kita berpindah kepada perbandingan antara aliran dalam pendekatan behavioristik. Yang mana ada 3 poin. Poin yang pertama adalah persamaan dan perbedaan dalam konsep dasar. Yang kedua adalah pendekatan intervensi dan teknik yang digunakan. Dan yang terakhir adalah efektivitas dan ruang lingkup dalam penerapannya. Persamaan dan perbedaan dalam konsep dasar ini yaitu yang pertama adalah persamaannya. Persamaannya yaitu terbagi. Yang pertama adalah persamaan. Konsep dasar dalam berbagai pendekatan konseling seperti CBT, behaviorisme, dan psikoanalisis seringkali mencakup fokus pada pemahaman dan perubahan perilaku serta pola pikir klien. Yang selanjutnya ada perbedaannya. Perbedaan ini berbeda dalam cara mereka menafsirkan dan mengatasi masalah klien. Behaviorisme menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, sementara CBT menggabungkan elemen kognitif untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat, dan psikoanalisis mengeksplorasi aspek-aspek bawah sadar dan sejarah emosional pada klien. Selanjutnya adalah pendekatan intervensi dan teknik yang digunakan. Pada behaviorisme, pendekatannya menggunakan teknik seperti penguatan, penghukuman, dan desensitisasi sistematis untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Untuk CBT itu memanfaatkan teknik seperti restrukturisasi kognitif, pemberian tugas rumah, dan teknik relaksi untuk mengubah pola pikir negatif dan meningkatkan coping klien. Sedangkan pada psikoanalisis, teknik ini melibatkan seperti analisis mimpi, analisis transferences, dan eksplorasi kenangan masa kecil untuk membuka dan memahami aspek-aspek bahwa sadar yang mempengaruhi perilaku klien.
intensitas dan ruang lingkup dalam penerapan dalam konseling. Dalam behaviorisme, lebih efektif dalam mengubah perilaku klien yang terukur dan teramati secara langsung, seperti dalam kasus fobia atau kebiasaan buruk. Untuk di CBT lebih efektif dalam mengatasi berbagai gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga gangguan makanan, serta dapat diterapkan dalam berbagai konteks konseling. Untuk pada psikoanalisasi sendiri, meskipun lambat dalam prosesnya, lebih terbukti bermanfaat dalam mengatasi masalah yang kompleks seperti gangguan kepribadian dan konflik emosional yang dalam. Pendekatan ini memiliki ruang lingkup penerapan yang berbeda-beda tergantung pada masalah, pada gaya dan preferensi terapeutik. Mungkin itu mengenai tentang perbandingan antara aliran-aliran dalam pendekatan behavioristik. Selanjutnya akan berpindah kepada studi kasus dan analisis, yang mana di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah kasus-kasus yang mengembangkan penerapan aliran-aliran dalam konseling behavioristik, dan yang kedua adalah analisis perbandingan intervensi dan hasil dari setiap aliran. Bagi yang menjelaskan, Saya akan menjelaskan kasus-kasus yang menggambarkan aliran-aliran tersebut. Pertama, behaviorisme klasik. Contohnya adalah penggunaan conditioning klasik dalam mengurangi fobia terhadap ketinggian dengan memanfaatkan eksposur bertahap terhadap stimulus yang memicu ketakutan. Kedua, behaviorisme operan, misalnya dalam manajemen perilaku anak dengan ADHD. Terapis menggunakan penguatan positif untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, seperti fokus dan keterlibatan dalam tugas-tugas sekolah. Yang terakhir, terapi perilaku. Sebagai contohnya ialah penggunaan desensitisasi sistematis dalam mengatasi fobia sosial, di mana klien secara bertahap diperkenalkan pada situasi sosial yang menakutkan untuk mengurangi kecemasan sosial mereka. Itu saja. baik, terima kasih. Selanjutnya di sini akan membahas diskusi tentang implikasi dan aplikasi praktis, yang mana di dalamnya ada 3 poin, yaitu yang pertama pemahaman tentang bagaimana aliran-aliran behavioristik diterapkan dalam konteks konseling. Yang kedua, tantangan dan peluang dalam menggunakan pendekatan behavioristik dalam praktik konseling. Dan yang ketiga, penyesuaian dan pengembangan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kepada saudara Lisa, kami persilakan. Baik, yang pertama ialah pemahaman tentang bagaimana aliran behavioristik diterapkan dalam konteks konseling. Ada 3 poin. Yang pertama, behaviorisme klasik diterapkan dengan memanfaatkan conditioning klasik untuk mengurangi atau menghilangkan respons fobia atau kecemasan terhadap stimulus tertentu. Yang kedua, behaviorisme operan digunakan dengan penguatan positif dan dukungan untuk mengubah perilaku klien, seperti meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas positif atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan seperti agresi. Yang ketiga, terapi perilaku terfokus pada identifikasi pola perilaku yang tidak sehat dan gabungan teknik penguatan positif untuk memperkuat perubahan perilaku yang diinginkan, misalnya dalam manajemen kebiasaan atau gangguan makanan. Poin selanjutnya, tantangan dan peluang dalam menggunakan pendekatan behavioristik dalam praktik konseling. Tantangan yakni mungkin sulit untuk menangani aspek-aspek kompleks dari pengalaman klien yang tidak dapat diobservasi langsung, seperti pemikiran atau pengalaman emosional yang dalam. Sedangkan peluangnya, pendekatan ini menyediakan kerangka kerja yang jelas dan metode yang terukur dan untuk mengubah perilaku yang tidak sehat atau tidak diinginkan, serta dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, penyesuaian dan pengembangan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Penting untuk menyesuaikan teknik dan intervensi behavioristik dengan kebutuhan spesifik klien, misalnya dengan mempertimbangkan preferensi, konteks sosial, dan tingkat kepribadian klien.
Pengembangan terapis dapat mengembangkan intervensi yang lebih fleksibel dan holistik dengan mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai pendekatan seperti kognitif atau humanistik untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan berkelanjutan bagi klien. Terima kasih. Di sini selanjutnya akan mendiskusikan tentang praktikum dan latihan keterampilan, yang mana ada 2 poin. Yang pertama, simulasi kasus dengan berbagai pendekatan heuristik dan latihan implementasi teknik heuristik dalam konseling. Simulasi kasus dengan berbagai pendekatan heuristik ini melibatkan penggunaan berbagai teknik heuristik seperti conditioning klasik yang bisa mengurangi fobia, penggunaan pemeran untuk mengubah perilaku, dan observasi serta mendidik untuk mengajarkan keterampilan sosial. Poin yang selanjutnya adalah latihan implementasi teknik heuristik dalam konseling, yaitu masuknya latihan ini melibatkan praktik menggunakan teknik-teknik seperti penguatan positif, penghukuman, dan juga destinisasi sistematis dalam konteks konseling, yang mana tujuannya untuk membantu konselor dalam memahami dan menguasai cara-cara yang efektif dalam memodifikasi perilaku klien dengan meningkatkan keterampilan adaptif mereka. Selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi, yang mana di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama adalah evaluasi kemampuan dalam mengaplikasikan aliran-aliran heuristik dalam konseling. Yang kedua, refleks atas tantangan dan pembelajaran dari latihan keterampilan. Dan yang terakhir, pengembangan rencana perbaikan untuk meningkatkan kompetensi dalam pendekatan heuristik. Jadi saudara Bella, kami persilakan. Yang pertama adalah evaluasi kemampuan dalam mengaplikasikan aliran-aliran heuristik dalam konseling, di mana akan melibatkan penilaian terhadap kemampuan konselor dalam mengimplementasikan teknik-teknik heuristik seperti conditioning klasik, memprediksi operan, dan terapi perilaku dalam interaksi dengan klien. Evaluasi ini juga mencakup kemampuan dalam mengenali dan merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik klien. Yang kedua, refleksi atas tantangan dan pembelajaran dari latihan keterampilan, di mana konselor menemukan tantangan yang dihadapi dalam latihan menggunakan pendekatan heuristik seperti kesulitan dalam menyesuaikan teknik dengan karakteristik unik klien atau menangani respon yang tidak terduga terhadap intervensi. Refleksi ini juga mencakup pembelajaran atas strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan tersebut. Yang terakhir, pengembangan rencana perbaikan untuk meningkatkan kompetensi dalam pendekatan heuristik, di mana terdapat langkah-langkah yang direncanakan untuk meningkatkan kemampuan konselor dalam menerapkan pendekatan heuristik, seperti pelatihan tambahan dalam teknik-teknik spesifik, partisipasi dalam supervisi dan diskusi kasus, dan eksplorasi literatur atau riset terbaru dalam bidang heurisme klinis. Rencana ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan yang diperlakukan dalam membantu klien mencapai perubahan perilaku yang positif. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum saya menutup acara diskusi pada malam ini, saya memiliki sebuah pertanyaan, yaitu tentang mengenai poin apa saja yang terjadi di setiap aliran dalam pendekatan heuristik. Mungkin ada yang menjawab? Saya akan menjawab. Poin-poin penting dalam setiap aliran dalam pendekatan heuristik itu terdapat 3. Pertama, behaviorisme klasik, di mana akan menekankan pembentukan asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang menghasilkan respon refleks, seperti dalam conditioning klasik Ivan Pavlov. Yang kedua, behaviorisme operan, fokus pada penggunaan penguatan dan hukuman untuk memperkuat atau mengurangi kemungkinan
terjadinya perilaku tertentu seperti yang dikembangkan oleh B.F. Skinner. Yang terakhir itu terapi perilaku, di mana akan berorientasi pada identifikasi pola perilaku yang tidak sehat dan penggunaan teknik penguatan positif untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan dengan tujuan meningkatkan coping dan adaptasi sosial klien. Terima kasih atas penjelasannya. Dan mungkin ada pertanyaan lain? Saya akan bertanya, Silakan pertanyaannya. bagaimana aliran tersebut berbeda dalam pendekatan dan intervensi? Baik, saya akan mencoba menjawab. Aliran-aliran tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Di dalam behaviorisme klasik sendiri itu lebih berfokus pada respon refleks yang dipicu oleh stimulus yang sebelumnya netral. Intervensi melibatkan pembentukan sosial antara stimulus netral dan stimulus yang menghasilkan respon refleks. Sedangkan behaviorisme operan itu lebih menggunakan penguatan positif dan negatif serta hukuman untuk mengubah frekuensi perilaku. Untuk terapi perilaku sendiri lebih berfokus dalam memanfaatkan teknik penguatan positif untuk meningkatkan perilaku adaptif dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Setelah saya mencoba memahami penjelasan di atas, saya memiliki pertanyaan lagi, yaitu tentang bagaimana mendekatkan pilihan aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien. Baik, saya akan menjawab. Dalam menentukan pilihan aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien terdapat beberapa cara, yakni dengan cara memahami karakteristik unik klien dan masalah yang dihadapi, menyesuaikan pendekatan dengan tujuan terapi yang spesifik, evaluasi terhadap respon klien terhadap intervensi yang diberikan, dan konsiderasi terhadap keahlian dan preferensi konselor. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya. Baik, silakan apa pertanyaannya? Bagaimana meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik dalam konseling? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama itu melakukan pelatihan lanjutan dan pendidikan kontinu dalam teknik-teknik behavioristik. Yang kedua, berpartisipasi dalam supervisi dan diskusi kasus dengan profesional senior. Yang ketiga itu membaca literatur dan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang terakhir itu praktek aktif dalam menerapkan teknik-teknik behavioristik dalam melakukan klinis untuk memperkuat keterampilan dan pengetahuan. Apa sudah bisa dipaham? Sudah. Apa sebelum ditutup, apa masih ada pertanyaan? Sudah ada? Baik, jika sudah tidak ada, langsung saja acara diskusi ini akan kami tutup. Sebelum saya menutup acara diskusi pada malam ini, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mengucapkan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan kami. Dan semoga penjelasan dari teman-teman kami ini, yaitu kelompok 3, bisa menambahkan pemahaman tentang konseling behavioristik. Mungkin itu saja dari kelompok 3 kelas 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf.